Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat siang. Wes, kita dapat momen ya. Dapat momen bang. Dapat pula titik idealnya, hajar. Lagi masuk udah dapat ya. Ya, nah ini berbicara nih saya bilang nih ada beberapa pendukung awal periode. Nah, apa harus tahu? Nah, kalau kita berbicara awal periode ya. Hah? Nah, ini pas banget nih. Ini masih enak betul nih. Nah, ini 24 jadi tadi ya. Oke, dah kita genapin ya. Nah, ini Bang, ini langsung saya jelasin ya. Profit Bang jelas. Kebetulan saya masuk langsung dapat momen ya. Awal periode dia kan tuh turun. Dah. Nah, ini berbicara awal periode. Kambing lari pula dia. Nah, ini ya. Nah, awal periode dia mempunyai informasi tuh turun. Dan dia ini adalah salah satu penolakan. Di sini ada resisten. Di sini ada resisten. Ini nggak nembus. Ini penolakannya juga nggak nembus. Ya. Ya. Nah, terkonfirmasi mana ini membawa informasi turun juga. Ini juga udah ngebreak support. Hajar sell. Makin naik hajar terus karena dapat titik idealnya seperti yang saya bilang tadi. Ya. Ini momen-momen bagus. Nah, kalau Abang berbicara tentang awal periode, nah ini ya, informasinya turun. Abang juga harus cari pendukung lainnya. Enggak semuanya awal periode dia turun, langsung turun enggak, Bang. Ya. Kalau dia naik, kita harus berubah arah, harus tahu ya. Nah, kalau ini udah jelas banget harga akan turun. Paham? Nah, ini udah ada penolakan lagi, Bang. Ya. Udah ada penolakan lagi. Nah, inilah batas dia turun. Dia sampai situ, Bang, batas dia turun, Bang. Ya. Jika dia ini terkonfirmasi kuat ngebreak support, udah dipastikan dia akan harga lebih turun, tapi setidak-tidaknya segini dia akan turun. Paham ya? Nggak paham? Nggak paham tak tahu juga. Oke, gitu Bang ya. Nah, jadi kalau di grup awal periode kita mempunyai tiga rumus ya. Nah, rumus. Nah, kan betul kan? Nah, seenggak-enggaknya dia akan mencari harga di sini. Karena kenapa? Ini udah ada penolakan dari sini, udah ada support ya. Nah, oke, ini saya berbicara awal periodenya. Alhamdulillah ya. Ntar saya kecilin dulu, Bang. Di siang bolong langsung dapat momen ya. Nah, ntar masih kurang kecil. Nah, ini baru kecil. Nah, oke. Nah, ini sambil saya jelasin. Nah, sambil kita membidik di siang bolong. Ntar Bang ya. Bang, kenapa langsung membidik? Ini. Oke, kita kaitkan dengan awal periode. Nah, kalau saya dia pendukung, Bang, bukan patokan atau pedoman dia kalau bukan FTT dan reversal. Nah, kenapa dia harga akan turun, Bang? Nah, di sini ya, Bang, harus mengetahuinya. Ini awal periodenya juga. Ntar Bang ya. Dia menjadi salah satu awal periodenya di sini ya. Ya. Ini juga menjadi salah satu penolakan. Ya, informasinya tuh turun. Dipastikan di sini ada resisten. Tidak sanggup ditembus. Nah, ini juga tidak bisa menembus ini. Ya. Ini ada support. Nah, konfirmasinya mana? Ini dia. Membawa informasi turun. Nah, inilah dia membaca penolakan terkonfirmasi ya. Ya. Paham ya? Nah, dan juga di sini ada resisten yang memerintahkan untuk turun. Kita bisa membidik di sini, Bang ya. Nah, makanya saya bilang pas banget dapat titik idealnya saya tadi. Nah, untuk menghindari sliding. Nah, setidak-tidaknya dia harga akan turun karena ini lahir support. Harga akan turun seenggak-enggaknya ya di support ini.
Makanya carilah titik idealnya ya. Paham ya? Nah, kalau kita langsung mengambil, nah ini salah satu contoh. Kalau abang langsung mengambil di mana tadi, di sini ya. Misalnya abang nggak mengambil titik idealnya, ya kan kena sliding kan. Nah ini salah satu mengantisipasi adanya sliding ya. Kita mencarilah titik idealnya bang, itu lebih bagus. Makanya saya bilang tadi waktu buka langsung dapat momen, pas pula dapat titik idealnya ya. Karena kenapa? Nah di sini ada nih nembus support, harga perintah untuk turun. Oke, paham bang ya? Nah ini bang, ini udah menjadi adanya pembatalan harga yang dibatalkan, support, resisten, support, ya, jadi resisten, ya. Tunggu dulu, ini udah membentuk sideways. Nah oke, ini membawa, oke. Ini kita mempunyai resisten yang sempurna ya, turun. Oke. Bentar. Kita cari titik idealnya bang. Oke, kita bisa membidik 2 menit saja. Nah. Oke. Nah ini cara nah ini saya contohkan ya. Ini kan pelajaran kelas 1 ya. Nah. Ya. A turun, B turun. Ya. Ini kan sumbunya masih panjangan di bawah daripada di atas ya. Jadi resisten sempurna. Kita bisa membidik ya di sini ya. Berhubung ini ada sumbu, kita harus memikirkan sumbu ini juga yang harga pernah mencapai harga tertinggi. Jika dia di sini warnanya hijau ya wajar ya. Karena kenapa? Nah, ini ada support. Kita berdagang di area support. Itu sangat resiko. Paham? Nah, jika dia nanti di sini jadi support lagi, nah kan, resisten, support, inilah asal usul pembatalan harga yang dibatalkan, dia akan menjadi sideways. Nah, jika dapat abang model yang kayak gini, abang menganalisanya harus mencari candle yang udah nge-breakout. Paham bang ya? Paham? Nah kenapa bang belajar di kelas 1 harus 1 menit dulu? Iya abang biar tahu. Nah loss tuh gimana rasanya. Tapi kan saya mengarahkan di demo dulu. Dengan belajarnya demo dan demo, abang akan tahu. Oh begini lossnya, begitu bang ya. Ya. Ada masanya bang kita membidik di atas 1 menit. Dan ada masanya kita membidik di 1 menit. Nah gitu bang ya. Paham? Itu. Nah awal periode ini hanyalah pedoman. Jika dia tidak terjawab, tinggalkan ini semua. Jangan tertipu oleh awal periode. Paham? Metodenya apapun dipakai, dia napasnya tetap reversal dan FTT. Ya. Kalau ada ilmu selain 2 ini tolong. Saya mau belajar lagi. Kalau sideways itu nggak masuk ya. Sebenarnya itu tulang. Nah kayak ini tadi. Ini kan kita kan cari tulang tadi ini. Bukan maaf di sininya ya. Kita cari tulangnya di mana nih? Udah area di sini tadi. Di sini kan udah mulai jadi tulang nih. Ada yang request, bang OP dong di area sideways. Nah itu kan salah satu mencari bom bunuh diri ya. Nah karena kita tadi berdagangnya masih di sini ya. Nah awal periode ya. Nah, dan adanya penolakan di sini, terkonfirmasinya di sini, ya. Ini adalah satu penunjang harga akan turun, bang. Ya, salah satu pendukung harga akan turun inilah nih. Abang juga harus tahu penunjang harga akan turun itu mana? 1, 2, 3. Ya, kemana take profitnya? Di sini kalau abang main long term. Nah, paham ya? Ya, paham? Gitu bang. Oke, ini kita cari ini ya, momen lagi ya. Tapi profit udah cukup ya. Oke, ini untuk edukasi. Nah ini bang, nah ini batal yang dibatalkan. Maaf, harga yang dibatalkan, resisten, support, resisten. Oke, kita ambil dari sininya, membatalkan perintah support. Oke, ini adalah pembatalan harga. Take profitnya masih di sini. Nah ini kita bisa membidik. Oke. Nah bisa kita bidik. Dari mana bang teknikalnya bang? Kita langsung ambil pembatalan harganya yang di sini bang. Ya.
Nah, kalau abang ambil dari sini, ini perintah resisten, ya, udah dibatalkan oleh support. Ini resisten minta perintah lagi. Nah, udah membatalkan perintah support, turun, ya. Inilah tim pembatalan harganya. Membatalkan perintah siapa? Membatalkan perintah support. Nah, ya, gitu ya. Nah, ini jika jadi merah lagi, ini juga membatalkan perintah support untuk naik, jadi resisten. Harga akan semakin turun. Gitu. Nah, ini adalah momen-momen FTT, rumus-rumus FTT. Ya. Oke, saya ulangi lagi. Bang, kenapa OP di situ langsung? Ya, kita analisa langsung dari sini. Misal, ini support. Ditugaskan untuk harga akan naik, akan tetapi dicegah oleh resisten. Mempunyai perintah untuk turun. Inilah dia turun, Bang. Nah, dua inilah pembatalan harganya. Membatalkan siapa? Membatalkan support. Makanya kita bisa membidik. Dan ini informasinya turun. Dan di awal periode ini, awal periodenya bekerja turun. Ya, kita bisa membidik di sini. Cari titik idealnya lebih bagus. Ya. Kenapa Bang 3 menit? Di sini ada take profitnya di sini saja ya. Nah, kita juga harus memikirkan jawaban daripada sumbu ini yang pernah minta harga naik. Jika dia lahir hijau itu ya wajar, tapi harga akan turun. Udah dipastikan ini juga cinta candlenya ya, koreksi daripada koreksi. Paham? Gitu. Ini adalah momen FTT yang memanfaatkan koreksi atau disebut juga pembatalan harga. Ya. Kalau abang tidak tahu pembatalan harga, gimana abang mau belajar ke FTT? Itu adalah salah satu kuncinya. Nah, jika ini nanti loss, misal ini loss ya. Nah, ini misalnya loss jadi hijau kayak gini ya kan. Jika dia menembus resisten, ini udah dipastikan ya adanya cara tanda-tanda reversal lagi lahir. Jika lahir, apakah boleh next analisa? Boleh. Jika ragu, tinggalkan. Karena tren lagi turun, kita bisa mencari resisten kembali. Ya ampun, tak paham, tak tahu bilang. Nah, ini akan terjadi pembatalan harga lagi. Mana ini supportnya dibatalkan oleh resisten. Jika ini jadi resisten, ini juga termasuk pembatalan. Ini supportnya nyuruh harga naik. Maaf, nyuruh harga naik tapi dibatalkan oleh resisten. Resisten nyuruh dia turun. Hasilnya mana? Ini udah ngebreak support, makanya kita bisa membidik di sini sell. Detail ya. Ini adalah momen-momen FTT, bidikan candle to candle ya. Kalau awal periode itu sebagai pendukung. Ya. Di sini bukan jual obat, tapi menganalisa teknikal secara murni. Ya, DC menganjurkan trading sehat. Ya, yang penting ini aja, Bang. Nah, ini lagi. Ini adalah pembatalan harga. Supportnya dibatalkan oleh resisten. Ini menembus support, kita bisa membidik sell di sini. Inilah momen-momen FTT. Ya. Harga akan makin turun. Nah, mana penunjang turunnya? Di sini resisten. Ya, awalnya dari sini bidikan pertama saya, ya. Paham? Nah, jika sudah dapat 2 momen ya udah cukup. Ini kan udah menembus support misalnya, udah di area support. Jangan rakus, ya udah kita udah dapat 2 perdagangan tutup. Nah, ingat ya 5 pesan DC itu apa ya? 5 pesan DC itu gini. Saya nggak bosan-bosan mengingatkan. Yang pertama ya, fokus, jangan rakus. Ya. Yang kedua apa? Bagi sesi, Bang. Pagi, siang, malam, sore. Misalnya 2 profit, tutup, 2 profit, tutup, 2 loss, tutup. Malamnya 2 loss. Ya udah tutup juga. Coba diputar 1 bulan seperti itu, pasti ada perubahan. Ya. Kita harus menyesuaikan OP daripada modal dengan saldonya disesuaikan, ya.
0,5% sampai 1% daripada saldo. Nah, yang ketiga apa? Hindari ya namanya konven, brutal, membabi buta, maksimal hanya 1 kali. Jika loss 1, yang kedua harus profit. Jika loss juga berarti abang udah memakai konven maksimal 1 kali, ya udah jangan dipaksa lagi. Lebih baik kita loss 1 daripada loss semuanya. Kalau abang sampai konven 10 sampai 8 kali itu namanya edan. Ya, buang-buang duit. Ya. Yang keempat apa? Ya. Parlay sehat. Parlay sehat itu gimana? Ya. Maksimal 3, level 3. Ya. Yang keempat ya. Parlay sehat itu gimana? Maksimal dia level 3. Ya, dari 14.000 misalnya. Jika udah profit sampai 3 kali, ya udah balik lagi ke pertama. Jangan sampai maksa 10 kali level, 11 kali. Itu namanya ciri-ciri orang rakus, tidak bisa menerima, tidak bisa bersyukur. Sudah dikasih kelebihan, sudah dikasih profit masih juga. Padahal modal kita cuma 14.000 loh, bisa jadi berapa? 200.000. Udah berapa persen itu abang profit? Ya udah syukurin. Jangan dipaksa lagi ya. Nah, dan OP-nya jangan bom juga, kecuali abang udah mengetahui prediksi harga. Nah, yang kelima apa? Deposit itu bang sewajarnya bang. Deposit itu secukupnya. WD-nya sewajarnya. Dalam arti gini ya, abang jangan berhalusinasi ya. Deposit misalnya 100 juta, abang berangan-angan ini akan menjadi 1 miliar ya. Ya. Jangan percaya bang. Tapi bisa kok bang. Iya bisa. 1:1000 yang bisa bang. Ya, jangan bermimpi. Anggaplah ini perdagangan bang, bukan perjudian. Ya, jangan nanti abang berhalusinasi dari 100 juta nih, jual rumah, jual ini, jual itu, akhirnya terpuruk jadi 100.000. Ya, gimana bang terpuruknya bang? Nah, misal abang depositnya cuma 1 juta, ya. Profitnya jadi 5 juta udah alhamdulillah. Jika abang loss, abang cuma 1 juta tidak terpuruk. Abang masih bisa hidup normal, enggak frustasi, ya. Trading itu gini bang ya, kita anggap sebagai sampingan. Tapi kita fokus, serius. Ya, maaf, kita anggap sebagai sampingan dan tabungan, tapi kita fokus. Nah, serius. Akan tetapi kita harus memfokuskan, mengutamakan pekerjaan sehari-hari. Kita tidak boleh berpedoman kepada trading. Kalau tidak sesuai harapan, abang akan frustasi ataupun terpuruk. Jangan sampai kita terpuruk. Nah, inilah yang namanya pesan 5DC, ciri-ciri trader mandiri yang menggunakan sifat trading sehat. Abang jangan tergiur-giur oleh orang-orang dari 1 juta sampai 1 miliar. Bisa bang. Ya. Tapi itu bukan skill kita. Kita ngalah aja deh sama ilmu ya. Lebih baik kita modal 100.000 menjadi 300.000. Nah, ini baru namanya orang hebat. Iya bang. Modal dari misalnya 1 juta menjadi 10 juta. Ini juga hebat. Ya, masih kategori aman. Ya. Paham? Gitu ya. Nah, tradinglah dengan sehat. DC mengajarkan selalu trading sehat, bukan jual obat, bukan percaya sama obat dukun. Gimana mungkin sel B. Candle belum lahir udah tahu sel dia B. Bahaya itu bahaya itu. Ya itu jebakan. Hati-hati, uang nih bang, bukan daun. Ya. Nah, misal kayak gini nih, ini adanya penolakan, ya di sini adanya support, terkonfirmasi ini, kita bisa membidik sell di sini. Ya, nggak meski abang awal periode itu ini hanya sebagai pendukung, walaupun lahirnya candle itu dari periode ke periode selanjutnya. Ya. Tapi apapun cerita metodenya bang, abang wajib tahu yang namanya FTT dan reversal. Reversal dulu, belajar baru FTT.
Abang dua ini aja hafal, tahu, nggak usah abang mikir metode-metode lain, ya. Mau tapak kucing, tapak kuda, ya, gajah duduk, gajah berdiri, ya, kimbek berenang ataupun kimbek yang dibatalkan, bodoh amat. Abang harus memahami mana reversal, mana FTT. Itu aja udah cukup. Inilah ilmunya trading, itu adalah FTT atau reversal, ya. Karena kita dalam hidup ini mempunyai dua pilihan. Iya, ini pepatah kelas 3 4 ya. Kita mempunyai dua pilihan. Abang pilih FTT-nya apa reversalnya. Sebelum abang belajar ke FTT, pahami dulu reversalnya. Jangan coba-coba langsung ke FTT tanpa mengetahui reversalnya. Ya. Belajarlah A dulu baru B dan seterusnya. Ya. Oke, yang di kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 fokus pada kelas masing-masing, ya. Semua butuh proses. Ya, sampai kelas 4 baru terjun ke dunia real, minimal di kelas 3. Fokus pada kelas 1 dan kelas 2, ini adalah cikal bakal menuju keberhasilan. Oke, itu aja ya. Trading saya di siang bolong, elok-elok saja, jangan mau awak takicuh di nantarang, yo. Oke. Udah ya. Nah, alhamdulillah profit ya. Nanti bisa kita bagi-bagi di kuis ya. Bagi-bagi di grup ya. Nah, dapat dikit-dikit seorang ya. Oke. Itu aja dari saya. Ya, saya bukan masuk menggurui ya. Saya hanya berbagi ilmu. Itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.